seperti judul di thumbnail, Indonesia darurat korupsi. Ya benar, Indonesia ini benar-benar udah darurat korupsi guys. Nah hal ini dilakukan dalam skala besar dan bahkan ini dampak korupsi yang rasanya benar-benar itu kena ke gua, benar-benar berdampak ke gua gitu loh. Dan sebetulnya ada beberapa hal yang akan kita bahas. Kita bahas dulu yang pertama deh, soal dugaan pengoplosan Pertamax dengan Pertalite. Ya jadi beberapa pengamat ini nemuin bahwa indikasi bahwa bensin yang dijual sebagai Pertamax itu sebenarnya nggak benar-benar Pertamax guys. Orang mau beli Pertalite itu biasanya pakai barcode lah, antri panjang-panjang lah gitu ya. Nah kita biasa gua kalau untuk menghindari hal-hal seperti itu gua belinya Pertamax gitu kan ya, daripada apalagi kalau gua lagi buru-buru ya gue males ngantri dan lain-lain, gue beli ya udah gue ngantri di Pertamax aja gitu kan. Ternyata gue bayar lebih mahal bukannya dapat Pertamax tapi malah dapatnya Pertalite versi VIP gitu loh, karena Pertalite yang nggak perlu ngantri aja gitu, dan gue nggak ngedapetin kualitas BBM yang semestinya padahal gue udah bayar lebih mahal gitu. Kenapa ini bisa terjadi? Salah satunya yaitu dugaan permainan mafia BBM. Ya, seperti yang kalian lihat yang udah ditangkap gitu ya, ada 7 atau 8 orang gitu. Nah, oknum ini dia memanfaatkan selisih harga Pertamax dan Pertalite ini untuk mendapatkan keuntungannya itu gitu loh. Ya, akhirnya ya mereka dari selisih penjualan Pertamax yang dioplos dari Pertalite itulah mereka jadi dapat keuntungan besar gitu ya, sampai berapa? 980 triliun. Sementara kita dapat apa ya? Kendaraan kita jadi bobrok coy. Pemerintah mau gantiin nggak? Nggak bakal. Terus yang kedua selanjutnya, nggak cuma BBM aja, ternyata juga distribusi gas LPG yang 3 kilo gitu ya. Kami kesulitan. Udah gini. Sebentar Pak, jangan dipotong dulu. Ya. Kami sudah 2 minggu mencari gas. Ini menjadi langka juga karena dugaannya bahwa LPG subsidi ini justru ngalir ke pihak yang seharusnya nggak berhak gitu ya. Jadi ada oknum lagi nih, di mana-mana ada oknum. Ada yang jual gas LPG ke industri atau ngoplos gitu ya untuk dijual dengan harga yang lebih tinggi. Hasilnya apa? Ya ini kita ngeliatin kan bahwa di warung-warung udah gas LPG yang 3 kilo itu udah jarang sekarang gitu. Kalaupun ada harganya udah di atas 28.000 atau di 30 ribuan gitu. Dimana harga eceran tertingginya itu cuma di 18.000 bahkan. Ya akhirnya masyarakat harus berjuang lebih hanya untuk bisa masak di rumah gitu kan. Dan yang dilakukan pemerintah apa? Bukan yang menyelesaikan masalah, justru mengeluarkan aturan yang bikin bingung gitu. Kayak sistem pendaftaran pembelian LPG yang ribet dan bikin orang makin susah ngedapetin gas ini gitu loh. Lalu selanjutnya adalah pengadaan kapal ya. Kapal itu ada sekitar 52 unit gitu. Pengadaan kapal ini harusnya usia kapal itu di bawah 22 tahun. Tapi dari 52 unit itu hanya 11-nya lah yang di bawah 22 tahun. Sisanya 40 sekiannya itu di atas 22 tahun. Jadi yang dibeli itu adalah kapal tua bro. Astaga, gue udah gak ngerti lagi apa yang terjadi dengan Indonesia. Ini benar-benar darurat korupsi banget gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat ada hashtag kabur aja dulu, iya jelas lah kabur aja dulu. Di tengah semua ini ya banyak juga akhirnya anak muda yang mulai ngerasa Indonesia ini udah nggak baik-baik aja gitu, udah nggak seperti yang diharapkan lagi. Mereka ngeliat masa depan di Indonesia tuh udah mulai suram gitu ya, penuh nggak kepastian, untuk mencari pekerjaan semakin sulit gitu ya, dan akhirnya ada keinginan untuk mendapatkan pekerjaan yang atau kehidupan yang lebih baik di luar negeri gitu. Nah kalau teman-teman berpikir untuk pindah ke luar negeri apa, saya malah meragukan nasionalisme kalian. Udah, kabur aja dulu ke Jerman. Di sini kamu nggak akan kelaparan dan kesejahteraan pasti terjamin. Nggak heran kalau sekarang ini makin banyak yang pikiran untuk kerja di luar negeri
atau bahkan sekolah aja udah pengen di luar negeri aja gitu, bahkan sampai dengan pindah ke warganegaraan gitu. Ya kita nggak bisa nyalain mereka juga gitu ya, karena ketika harga bahan pokok makin mahal, gajinya naik-naik, korupsi makin ancur-ancuran gitu ya, BBM sekarang udah nggak tahu lagi mana yang round berapa sebetulnya yang dijual itu gitu kan. Iya, maksudnya rakyat sendiri udah tergerus lah kepercayaannya gitu. Jadi apa kita harus terus bertahan dengan sistem yang hanya menguntungkan segelintir orang ini gitu loh. Indonesia saat ini sedang nggak baik-baik aja. Tapi pertanyaannya, kita bakal terus diam atau mulai bergerak untuk ada perubahan? Kita harus lebih kritis, lebih vokal gitu, lebih berani menuntut keadilan. Kalau kita semua bersuara gitu ya, mungkin kita bisa mengubah keadaan. Tapi kalau kita diam, ya siap-siap aja, kita akan jadi korban untuk kejahatan selanjutnya. Kalau kalian setuju bahwa korupsi di Indonesia itu udah kelewatan gitu ya, bantu share video ini biar semakin banyak yang sadar. Semakin banyak yang sadar, maka semakin besar juga peluang untuk perubahan. Jangan lupa subscribe untuk update-update kasus-kasus lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. See you.